Assalamualaikum, selamat malam. Akhirnya Cak Nun selamat. Akhirnya soal kata-kata Cak Nun yang dibilang tidak etis, soal berkata Jokowi Fir'aun, hilang. Iya kan? Tidak ada bekas dan tidak ada kelanjutan. Dengan begini ya sama saja Cak Nun itu memang hanya melempar kata, lalu sudah nggak ada bekas, dan masalah pun lewat. Maksudnya masalah pada diri Cak Nun karena kata-kata dia. Ya ini bisa dibilang kecerdikan, akal-akalannya, atau bisa juga memang beneran kesambet. Karena apa? Kesambet itu tidak ada korelasi hukum, tidak ada alat untuk menjerat orang kesambet. Dalam hukum nggak ada. Belum ada sampai sekarang itu. Bayangin saja ada sidang, gara-gara orang kesurupan, kesambet, lalu masuk dalam persidangan. Padahal tidak ada undang-undangnya, pasalnya, ataupun sisi hukumnya tuh nggak ada. Jadinya ya aman-aman saja. Kalau Cak Nun misalkan minta maaf alasannya atau kesambet, berarti kesambet itu kan kesurupan. Bahasa umumnya kan begitu. Entah ini kesambet apa maksudnya. Iblis, jin, setan atau apapun lah. Pokoknya yang sifat-sifatnya itu nggak baik. Iya kan? Kesambet itu ada berbagai macam. Ada yang full 100% nggak sadar, ada yang 50%, ada yang 70-30, perbandingannya seperti itu. Lalu konotasinya kesambet ini kan negatif. Iya kan? Negatif. Berarti kata-kata itu ya negatif. Konotasi secara umum kesambet itu negatif. Bahkan yang lebih parahnya lagi kesambet itu, oh kamu nih kurang beriman, oh kamu nih kurang ini tuh kurang kuat, kan macam-macam. Jadi ya lemah, negatif, kurang beriman, macam-macam. Tafsirnya tuh banyak. Lagian juga kalau soal Fir'aun. Fir'aun itu dulu masa eranya Musa itu sampai 3000 tahunan loh. Dan itu dinastinya banyak. Tidak hanya satu Fir'aun itu. Lalu Fir'aun yang mana? Iya kan? Fir'aun yang mana coba? Apalagi tidak ada perangkat hukum untuk menjerat orang karena kesurupan. Jadi yang jelas ini kesurupan ini ya konotasinya karena itu jelek, buruk. Jadi kata-kata yang ditujukan ke Jokowi itu ya sesuatu hal yang nggak layak didengar, sesuatu hal yang nggak layak dipercaya karena konotasinya saja ada jelek. Ada yang bahasanya itu seakan-akan Cak Nun ini Cah Angon. Lalu konteksnya begini, kalau Cah Angon harus jangan kenal sama yang Dingon. Misalkan saya ini Cah Angon misalkan, dulu saya pernah ternak bebek. Banyak gitu kan bebeknya itu. Jadi itu kita harus tahu bebek yang mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ratusan itu. Kita harus tahu itu bebek kita atau tidak. Kalau tidak, ya rusak, hilang lah, atau tertukar lah, macam-macam. Iya kan? Konteks Cah Angon ini kan luas sesungguhnya. Kalau misalkan Cah Angon ini tidak kenal dengan orang yang Dingon, ya bukan Cah Angon, dia nggak kenal. Bisa juga misalkan Cah Angon betulan. Cah Angon ini bisa jadi nggak Angon lagi, bisa. Kata siapa tidak? Bisa. Lalu diganti dengan sosok yang lain. Itu bisa.
Ya repotnya itu, kalau ada kata Cah Angon tapi nggak kenal ya sama, tapi nggak kenal sama yang Dingon, ya dia bukan Cah Angon. Perlu ini sosok yang tinggi, sosok yang paling berpengaruh, sosok utama lah. Ya harusnya kenal, tapi kenapa nggak kenal? Coba. Tapi itu tadi kembali lagi soal kesambet. Kesambet tuh konotasinya tuh banyak sesungguhnya sih. Ya memang ini bisa dibilang itu tadi akal-akalan taktik atau betulan juga saya nggak tahu. Tapi repotnya itu tidak ada perangkat secara hukum untuk menjerat orang kesambet tuh nggak ada. Sampai sekarang tuh belum ada. Jadinya ya aman-aman saja. Tapi ya menyisakan itu karena itu kesambet berarti konotasinya tuh jelek. Tapi sekali-kali saya mau dengar orang lain lah selain Cak Nun misalkan melakukan kesalahan, banyak kesambet juga, pasti lebih ramai. Entah itu siapa, tokoh yang paling terkenal atau apalah, tentu akan ramai juga gitu loh. Ya kayak apapun ini ada suatu hal, paling tidak kata-kata yang disusun Cak Nun itu memang bisa kita pakai, bisa hal-hal yang baik ada, bisa. Orang berkata-kata dengan hal baik itu kan satu sudah disusun, ada yang begitu, ada yang itu betul-betul keluar saat itu tuh ada. Jadi saat dia semakin berbicara atau dia tuh semakin terhubung dengan banyak orang, itu bisa mengeluarkan kata-kata yang indah, itu bisa. Dan pelaku-pelaku begini itu biasanya lebih pada ke spiritual, ke rohani. Karena dulu saya juga pernah gitu loh. Zaman dulu itu saat masih banyak suka hal begituan, itu pun sama. Satu hal yang saya tidak tahu saat itu saya bisa tahu. Tapi semua itu ya perlu seperti ini, perlu seperti pisau. Semakin diasah semakin tajam. Jadi misalkan kata-kata yang itu karena kesambet, itu nggak perlu dipakai, nggak perlu dengar, karena itu konotasinya itu jelek. Ya kan? Ya udah, nggak perlu dipakai. Udah sampai sini. Selamat malam.